Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman cinta saya semua. Apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi di ruang sadar ya. Setelah hiatus, ya, hiatus Lebaran dan bulan puasa, kita kembali lagi di sekarang tuh hari Jumat ya. Biasanya kalau kita ngadain di weekend, di Sabtu dan Minggu, sekarang kita ketemu di hari Jumat. Yang kebetulan juga emang lagi libur ya. Jadi teman-teman semua yang di sini yang lagi liburan mungkin ya, yang lagi rehat dari rutinitasnya, mau untuk menyelami sedikit ilmu insight dan yang spesialnya malam ini akan membahas tentang cinta. Karena cinta tak pernah salah. Gimana teman-teman, udah siap belum untuk dengerin Kang Zen Permana ya sharing soal cinta di malam hari ini? Boleh buat teman-teman untuk open cam ya, supaya kita semua bisa saling lihat, saling sapa, saling hadir dengan penuh dan utuh di malam hari ini. Gimana nih? Udah pada siap belum? Yuk kita teman-teman komen dulu di chat. Udah pada siap belum nih? Udah pada ready belum nih ngomongin cinta? Ais. Cinta itu biasanya jadi satu topik yang tidak pernah lepas ya dari kehidupan kita. Ya, di mana-mana ada cinta. Di lagu ada cinta, di film ada cinta, semua hal ada cinta. Apalah kita artinya tanpa cinta? Alah, saya geleh. Oke, udah pada siap ya? Ada Kak Fani Nurdini. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin juga. Kak Fauziah Latifah, siap, siap. Jangan lupa disiapkan catatannya ya. Ada Kak Aris juga di sini yang sudah siap untuk menyimak. Kang Zen, gimana Kang Zen? Udah siap? Siap, insya Allah. Siap ya, nggak kemana-mana Kang Zen. Ngerem di Aman, rumah. ngerem. Setelah ini ya, setelah istri tercinta pulang Heeh. dari Mekah. Setelah kali itu kadieu. Silakan untuk Kadi. Oke tuh teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin sharing materi dari Kang Zen Permana. Cinta tidak pernah salah. Mangga Kang Zen langsung Uh, aja dimulai. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat berkah selalu semuanya. Mudah-mudahan kemarin ya Ramadannya jadi Ramadan terbaik, jadi liburan terbaik, jadi Lebaran terbaik. Long weekend kali ini juga jadi long weekend terasyik ya, long weekend yang anti dan jauh dari pungli. Ah, luar biasa pokoknya ya teman-teman ya. Aku juga lagi moodnya lagi enak, lagi senang, lagi bagus ya. Setelah mendeklarasikan gak akan komentarin lagi pemerintah, lalu memilih untuk bikin serial di YouTube ya. Sudah 9 episode, satu season ya. Aku off dulu, libur dulu seminggu untuk syuting itu. Hashtagnya, playlistnya namanya belajar psikologi ya. Teman-teman bisa nanti cari ya. Sebenarnya itu storytelling narasi tentang aku yang ternyata udah belajar psikologi dari pengalaman masa kecil gitu. Ya teman-teman boleh banget buat nyimak ya. Tapi itu memang buat segmented ya. Teman-teman gak usah nonton juga nggak apa-apa lah itu. Kalau itu mah. Tapi aku jadi good mood banget gara-gara itu ya. Nah alhamdulillah teman-teman juga semoga eh, urusan-urusannya, pekerjaannya dimudahkan, dilancarkan ya. Dan atas nama Sintesa juga mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman semua yang barangkali eh apa namanya belum sempat terlayani dengan baik ya atau juga ya terutama ini ruang sadarnya juga udah lama kita tidak muncul lagi ya dan macam-macam ya mudah-mudahan kita jadi bisa berpartner di kemudian hari. Dan sebelum lanjut lebih jauh lagi mau ngasih tahu juga bahwa Sintesa Wellness ini eh, itu merupakan salah satu lembaga atau biro psikologi, layanan psikologi yang kemudian sudah terdaftar ya, baik di negara, di Kumham, ada NIB-nya, bahkan sudah perusahaan yang PT, yang PKP ya, berhak untuk memotong dan memungut pajak juga, dan juga sudah diakui oleh HIMSI gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari di web HIMSI, terutama HIMSI Jabar,
kita pasti ada ya. Kenapa aku mention itu, Kang Adit dan teman-teman semua? Kenapa coba? Karena lagi rame ya. Sekarang psikolog palsu diundang di Deddy Kobuzer, diundang ke mana, ternyata ngaku-ngaku psikolog, bahkan S1-nya juga nggak tahu belum lulus, ngaku-ngakunya malah magister hukum kandidat dan lain-lain ya. Seru, seru banget. Aku di DM sama teman-teman psikolog lagi rame ya. Mau ngasih tahu tentang itu. Jadinya teman-teman yang barangkali mempertanyakan layanan-layanan Sintesa, ada psikolognya ada di Sintesa, eh, STR ada yang punya, SIPP lengkap, konselornya juga tersertifikasi, bahkan internasional ya, aku dan Teh Fitri. Dan beberapa juga kemudian apa namanya punya kategorisasi dan juga landasan konseling sendiri yang akan kita publish secara ilmiah juga, namanya rapid counseling. Jadi insya Allah lah ya, layanan di Sintesa Wellness insya Allah terjamin, diusahakan untuk selalu terjamin layanan kualitasnya. Walaupun sempat diserang sama buzzer ya, tiba-tiba di Google review ada yang bintang satu, ini nama nama klien, bukan, kita nggak pernah punya klien kayak gitu ya. Dan alhamdulillah selama bulan Ramadan sampai sejauh ini juga masih full banget ya, seru banget, masih full, penuh banget ya jadwalnya. Luar biasa ya, makanya mudah-mudahan teman-teman ya yang udah jadi psikolog atau pengen jadi konselor, pengen berlatih menjadi konselor, nanti ikut gabung berkolaborasi ya. Konselor-konselor binaan kita juga kita lagi terus genjot ya supaya bisa turun langsung ke lapangan, karena ya itu tadi kliennya banyak banget, tapi mudah-mudahan ini juga tidak menurunkan kualitas layanan kita. Bismillah, insya Allah gitu ya. Tapi ya, tapi malam ini kan bukan ngomongin soal layanan psikologi ya. Malam ini mau mau ngasih tahu, mau sharing sesuatu yang barangkali kemudian teman-teman mungkin udah tahu atau nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, banyak sekarang orang-orang yang kemudian menyalahkan cinta gitu ya. Menyesali mencintai sesuatu atau seseorang, padahal cinta mah tidak pernah salah ya. Yang salah siapa? Ya. Nah, kita mah paling seneng ya, pokoknya tiap ada kejadian negatif, kita paling senang nyari kambing hitam. Ya kalau dalam diksi bahasa Indonesia namanya kambing hitam, tapi di dalam diksi bahasa Inggris atau ilmiah namanya scapegoating ya, scapegoating. Kita nyari kambing memang untuk disalahkan. Intinya tuh kita pasti pengen nyari sesuatu untuk disalahkan. Nah, manusia zaman sekarang, apalagi dalam kondisi kesehatan mental yang luar biasa ya. Kenapa? Karena memang situasi kita tidak menentu, teman-teman. Bukan cuma di nasional, tapi juga di global. Itu kemudian gak menentu banget ya. Global lagi acak-acakan banget. Ada genosida, orang diam semua. Negara-negara Arabnya pada diam semua. Ada seorang presiden ya di Amerika yang bisa ngacak-acak perekonomian dunia. Wah, seru banget, luar biasa ya. Di lokal apalagi ya, aduh, gak habis pikir. Bukan cuma kelakuan negaranya, tapi juga kelakuan orang-orang yang mestinya kita percayai ya. Dokter spesialis, calon dokter spesialis, ada dokter yang udah jadi spesialis. Wah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, subhanallah ya. Nah, tapi memang bukan berarti ada yang salah terhadap cinta kita. Itu menggerus kepercayaan kita, teman-teman. Jadi hal-hal yang kita lihat selama ini, itu lambat laun kalau kita terus-terusan diekspos sama hal itu, makanya aku berhenti untuk mengomentari karena khawatir, walaupun memang itu jadi concern atau keresahan aku juga, tapi khawatir kemudian bukan cuman kita jadi kritis, bukan, kita jadi mau bergerak, bukan, tapi khawatir malah menggerus rasa percaya kita bahkan sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena mekanisme scapegoating, teman-teman, mekanisme menyalahkan sesuatu di luar diri itu ada dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah nyalahin orang lain secara berlebihan, nyalahin situasi secara berlebihan. Yang kedua, ada kalau kalau kita powerless banget, kurang banget kuasanya sama sekali, maka bawaannya itu nyalahin diri sendiri gitu. Ya. Kalau nyimak berita-berita di Bandung itu sekarang karena lagi long weekend itu lagi rame ngomongin soal pungli ya. Makanya kenapa aku mention di awal, parkir 60.000, ada yang parkir motor udah mulai 5.000, di Bandung biasanya nggak segitu. Terus juga ada yang naik delman katanya sampai 600.000, 200.000 per orang. Macam-macam lah. Orang ngerasa berhak untuk mengambil sesuatu tanpa ada layanan apa-apa kan gitu ya. Lucu ya.
Kita mah dengan mudah dan ringannya ngebayar sesuatu tanpa alasan jelas, tapi ke psikolog, ke konselor tuh males. Berapa? Ah, kemahalan. Ikut kelas, ah mahal gitu ya. Tapi untuk bayar sesuatu yang kemudian berhubungan dengan bukan layanan, tapi premanisme, bukan idealisme, tapi premanisme, kita mau nge-endorse kan aneh. Nah itu juga yang kemudian jadi concern. Tapi khawatir malah menggerus kepercayaan. Kita malah nggak percaya lagi sama sesuatu di luar diri kita, bahkan terutama tadi nggak percaya lagi sama diri kita gitu. Makanya scapegoating itu ekstrimnya ada dua, ekstrim ke orang lain atau diri sendiri. Kalau kita udah mulai nyalahin diri sendiri, teman-teman, artinya apa? Artinya kita tuh betul-betul powerless. Kalau orang yang powerless di literatur psikologi manapun nunjukin bahwa kita tidak bisa, kita lagi buta, kehilangan kemampuan untuk melihat kita bahwa kita tuh punya resource. Jadi aku tuh apa tuh? Jadi kita kesulitan untuk melihat bahwa kita tuh punya daya. Kita tuh punya sesuatu. Kesulitan ngelihatnya. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita akhirnya scapegoating ekstrimnya ke siapa? Ke diri sendiri. Ciri bahwa kita powerless. Nah kalau udah powerless gimana? Nggak bisa tiba-tiba bangkit sendiri. Mau nggak mau harus konseling. Harus ada yang ngecas. Harus ada support sistemnya. Nggak bisa sendirian. Nah itu masalahnya. Ya tenang. Kang, ada Allah. Iya, iya kalau soleh. Ya kalau ritualnya bagus kan gitu ya. Ya kalau kemudian selama ini tadi rajin ke masjid, ya ibu-ibu kumpulan pengajian komunitasnya bagus. Ini mah enggak, aduh gawat, bahaya. Nah makanya kemudian ini yang perlu kita waspadai teman-teman. Hati-hati, barangkali kita kemudian tadi ya udah mau scapegoating ekstrim ke dalam diri, taunya diri yang kemudian tadi diri yang benar-benar tidak nyampe untuk bisa menjelaskan dan punya kuasa untuk kembali punya kendali. Aduh, gawat ya. Nah, makanya kemudian salah satu yang aku khawatir selain menggerus kepercayaan adalah menggerus lagi satu energi yang tidak pernah hilang sebetulnya pada diri kita, yaitu apa? Cinta. Please teman-teman, seapatis apapun ya, apatis itu kan kondisi di mana apatis-apatis gitu ya. Kondisi di mana kita udah nggak punya pilihan lagi. Kita mendingan jauh lah, menjauh nggak peduli ya. Kan kalau simpati mah kita mencoba untuk berpikir dari cara orang lain berpikir. Kalau empati kemudian berpikir dengan cara orang lain berpikir plus punya solusi dan know what to do ya. Ada tambahan plus know what to do itu namanya empati. Jadi kalau kita simpati, ih kamu kehilangan sepeda ya. Kemarin kan ada influencer yang kehilangan sepeda katanya ya. Kamu kehilangan sepeda ya? Ih kasihan ya. Nah itu simpati tuh. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kasihan doang ngelihat orang kehilangan sepeda itu namanya simpati kan gitu ya. Tapi kalau empati, ih kasihan kamu ya. Aku tahu nih orang dalam, aku tahu orang pintar yang bisa mendeteksi keberadaan sepeda ya. Tinggal siapin kemenyan misalkan gitu ya, daun bawang, daun kelor kita terus kita bakar pakai spiritus, kita akan nemu. Itu jadi bukan cuman simpati tapi empati, know what to do. Karena si influencer itu kan udah lapor polisi, tahunya ya malah diminta mana kwitansi pembelian ya. Itu lucu aku ngelihat videonya ya. Dia hilang sepeda terus lapor ke polisi, kata polisinya apa yang membuktikan bahwa kamu yang punya sepeda itu. Eh, aduh, apa ya? Minimal harus ada kwitansi pembelian cina gitu. Akhirnya bikin sendiri ke aduh ya Allah, fotokopi KTP, fotokopi fotokopi dan beli kwitansi kosong, bikin kwitansi bahwa dia beli sepeda itu. Allah ya Karim. Habis itu, terus gimana kelanjutannya? Ya, tunggu kabar ya. Alhamdulillah ya. Seru. Nah, itu kan bersimpati, empati. Nah, ada juga namanya apati. Apati itu ya udahlah, aku nggak peduli lagi ya. Tapi aku mau komentarin dulu video yang si influencer itu. Influencer itu bilang bahwa ya udahlah, aku ikhlaskan. Ah, salah. Ikhlaskan itu bukan ikhlaskan itu bukan kehilangan. Tapi ketika kemudian kita mencapai atau setelah melakukan atau setelah melewati sebuah perbuatan yang ada capaiannya. Kalau kita mau melepas sesuatu namanya melepaskan atau merelakan gitu ya. Ya udahlah aku relakan, kalimat yang tepat gitu mestinya. Kalau ya udahlah aku ikhlaskan berarti aku mau meluruskan niat kenapa aku melakukan sesuatu gitu.
Meluruskan niat, kenapa aku mencapai sesuatu, kenapa aku beli sepeda, kenapa aku main sepeda itu mengikhlaskan namanya. Tapi kalau aku melepaskan sesuatu, ya melepaskan aja namanya atau merelakan. Jadi jangan sampai kita salah mendefinisikan ikhlas ya atau menggunakan kata ikhlas. Ikhlas itu memurnikan kembali niatan kita atas sesuatu yang barangkali berbelok gitu ya. Aku ikhlaskan webinar ini bukan untuk aku, tapi untuk mendapat perhatian Allah. Ha, itu mengikhlaskan tuh. Jadi nanti kalau misalkan setelah mau ditutup, aku relakan teman-teman untuk silahkan keluar dari Zoom dan beraktivitas dan istirahat. Nah, itu namanya merelakan, bukan mengikhlaskan gitu ya. Nah, makanya ketika teman-teman putus cinta, dilukai atas nama cinta, melukai orang lain atas nama cinta, di PHP dan di ghosting orang lain atas nama cinta, bukan lagi mengikhlaskan namanya, tapi ngapain? Tapi melepaskan. Nah, yang harusnya mengikhlaskan yang mana? Yang udah jadi, gitu ya. Nah, ini Adit kan nanti bentar lagi katanya mau nikah. Nah, pas nikah, Dit, aku mengikhlaskan dirimu, duhai sayangku, gitu, Dit. Artinya aku ketika jadian sama kamu sebagai suami istri akan mengikhlaskan, maksudnya meluruskan niat, gitu. Ya, makanya ketika istri aku kemarin berangkat umroh, aku ikhlaskan. Jadi aku lurusin lagi niatnya karena takut kangen, takut ngeganggu kan gitu ya. Lagi apa beb? Lagi apa beb? Udah jelas lagi tawaf ya gitu ya. Masih ditanya-tanya lagi apa. Riweh nanti. Nah, makanya hati-hati. Kita seringkali kemudian salah mempersepsi, akhirnya salah bertindak dan melakukan sesuatu gara-gara kemudian kita menyalahkan cinta. Padahal cinta tidak pernah salah ya. Kata siapa cinta tidak pernah salah? Kata orang ini ya. Barangkali belum kenal ya makanya ruang sadar ya. Area flexing aja terus. Ini bukan flexingnya sekalian juga ngasih tahu aku lulusan psikologi kan sekarang lagi banyaknya orang yang psikologian yang lagi di apa namanya? Lagi digugat ya ijazahnya asli apa enggak gitu ya. Nah, ini mah aku nunjukin bahwa kalau kemarin-kemarin kan flexing, kalau ini lagi mengikhlaskan, mau meluruskan niat bahwa mau menunjukkan bahwa aku mah sekolahnya benar, insya Allah ada saksinya, aku ada foto-foto jadi ketua BEM, ada tuh waktu S1. S2 juga ada waktu foto lagi demo ya pakai baju kuning ke itu tuh gara-gara naik BBM gitu dan lain-lain ya. Wah, kalau S3 ini masih banyak ya foto-fotonya. Ijazahnya insya Allah masih ada legalisasinya, legalisirnya juga masih lengkap insya Allah ya. Makanya salah satu goals dari Sintesa Wellness untuk mengikhlaskan adalah ini poin ini aja. Kita nggak akan berhenti untuk kampanye ini. Tiap kali ada fenomen, kita akan scoping. Kita akan cari itu apa dalam psikologi namanya, apa dalam antropologi, secara filosofi itu apa sifatnya, secara kesehatan seperti apa. Lalu kemudian kita akan jadikan karya dan policy brief supaya jadi sesuatu yang bersifat umum bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Metodenya lewat sadar, ngajak kenal dan ngajak punya kendali. Makanya acara ini dinamakan Ruang Sadar. Salah satu yang pengen aku ajak sadar di malam ini adalah bahwa hati-hati. Cinta itu tidak pernah salah. Nanti di akhir aku akan share ngasih tahu bahwa cinta itu bentuknya adalah cinta itu sebenarnya sebongkah atau sebentuk energi. Cinta itu selalu ada di dalam diri kita. Dia tidak pernah kemana-mana, gitu ya. Jadi gini, tiap kali kita ketemu sesuatu atau seseorang, lalu kemudian kita jadi dapat energi, lalu kita sharing energi ke dia. Energi kita tuh tidak pernah kemana-mana. Si cinta itu nggak pernah kemana-mana. Adapun perilakunya yang terbukti, yang termanifestasi, tidak pernah mengurangi apa yang kita punya, gitu ya. Makanya kalau kita kemudian kehilangan orang yang kita pikir kita cinta, cintanya nggak pernah kemana-mana. Cintanya ada, gitu. Cuman kita lagi sedih, lagi berduka, lagi menyesali, tidak punya lagi ekspresi atau tempat atau objek untuk kita mencintai. Cintanya mah ada, nggak kemana-mana, kan gitu ya. Duhai cintaku, engkau meninggalkanku. Enggak, cintanya ada. Yang pergi adalah objek cintanya atau media kita mengekspresikan energi itu. Kebayang ya? Intinya gini, intinya kita punya setrum. Kita biasa nyetrumin HP. Nah, si HP-nya kemudian nggak ada. Terus kita jadi sedih. Ya, nggak bisa nyetrum lagi dong. Setrumin aja yang lain. Gitu ya. Kok analoginya kayak yang aneh ya? Kok setrumin hal lain? Intinya kayak gitulah.
Maka cinta tak pernah salah. Tapi itu nanti di akhir aku akan bahas lebih lanjut. Aku mau bahas pertama kayak gini, bahwa cinta itu alamiah, teman-teman. Mencinta itu alamiah. Keberadaan cinta itu alamiah. Dan, nah, alamiahnya cinta gimana? Nah, ini perlu dipahamin ya. Alamiahnya orang yang mencinta, yang punya cinta, itu ngedorong, pushing, ya. In English, dorongan. In Indonesia, it means liar, pushing, headache. Ah, namanya, makanya pushing. Jadi cinta itu memang pushing. Dia dorongan, mendorong orang untuk terhubung, memberi, menerima, tapi juga musingin diri sendiri. Siapa tahu orang yang gak mau terhubung, ya nggak sih? Bener nggak sih? Contoh, aku pengen terhubung sama si A. Udah aku kontak-kontak, kok nggak bales? Kok centang biru, centangnya masih belum biru-biru juga. Ah, luar biasa. Itu kan? Memang pushing, push us to do something, tapi juga makes us pushing gitu. Itulah cinta. Dan itu alami, ya. Nah, makanya disebutkan iya bagian dari kodrat manusia seperti halnya makan, tidur dan bernafas. Kita butuh itu. Ya, gini, sekuat-kuatnya kita saum, teman-teman pasti akan terdorong untuk mengumpulkan berdekatan, bertemu sama makanan. Coba kita refleksi kemarin bulan Ramadan, ya nggak sih? Baru juga jam 8 jam 9. Ih, kayaknya asik nih buat buka. Terus aja sampai siang. Terus aja. Kau itu karena apa? Alamiahnya kita butuh makan, memikirkan makan, terkoneksi sama makan. Jadi gini, buat teman-teman yang ngerasa kenapa ya Kang, aku nggak kayak Kang Zen bilang, sepertinya aku tidak alami. Berarti apa atau kamu kimiawi gitu ya? Enggak ya, kamu juga alami. Tapi mengapa aku kemudian sepertinya tidak ada yang mencinta? Enggak, ada yang mencinta. Tapi barangkali kamu nggak tahu, atau kalau barangkali kamu tutup mata, atau barangkali tidak mendengar apa-apa yang menjadi objek cinta yang mencintai kan gitu. Dia bagian dari diri kita yang pengen terhubung, get connected, yang giving, yang ngasih, dan juga apa? Merasakan, menerima. Nah, ini menerima tuh bukan berarti receive ya, tapi sensing. Merasakannya tuh sense. Artinya apa? Bahkan indrawi kita tuh ikut merasakannya. Makanya tiap kali dia lewat kok jantung berdebar kencang ya, gitu. Kenapa? Ah, karena dia debt collector. Gitu. Kita belum bisa bayar. Kan gitu. Nah, maka karena ini alami, maka mencintai, balik lagi, argumennya bukan kesalahan. Ya, yang bisa salah adalah memperlakukan ekspresinya atau bertindak atas nama cinta. Nah, ini yang nyebelin kadang-kadang ya. Tahu nggak? Aku tuh ngelakuin ini karena aku mencintai kamu. Aku ngasih kamu makan. Aku ngasih kamu hadiah. Itu tuh karena aku mencintai kamu. Loh, bayangin yang ini nih. Tapi kan aku tidak merasakan itu. Berarti aku nggak merasakan cinta. Benar nggak sih? Ya bukan salah cintanya, ya nggak? Karena ternyata dia atau kita hanyalah subjek dan objek dari cinta, bukan si cintanya. Paham nggak sampai sini? Maka jangan salahkan cintanya. Ya kita salah milih objek aja, betul nggak? Ada orang yang memfokuskan diri. Bayangin gini ya, katakanlah kita sekolah lagi lah, SMA gitu ya. Di kelas kita tuh ada 5 orang yang kita gebet. Lalu kemudian kayaknya aku terlalu lelah deh untuk ngegebet 5. Aku fokuskan ke satu. Kita berusaha untuk get connected sama giving sama si satu ini. Padahal ada 4 lain. Dan si satu ini sebenarnya udah ngasih sinyal bahwa dia nggak mau receive itu, nggak sensing the love that we deliver. Salah siapa? Salah dianya? Salah kitanya? Atau salah cinta? Cintanya nggak pernah salah. Si kita yang ngambil keputusan, bukan secara alamiah, secara sadar, ya, by logic yang banyak flow-nya, banyak kelemahannya untuk memilih si A atau satu itu. Tahu gagal gitu ya. Nah, kalau teman-teman nyimak episode 8 di YouTube aku tentang belajar mencintai, teman-teman, ih, aku yang milih untuk mau ditembak sama cewek, mau jadian sama dia. Terus aku jadi bingung harus gimana, kan gitu ya. Lalu aku dibilang mempermainkan perasaan wanita, seolah-olah dia itu sampel yang representatif bagi seluruh wanita di dunia. Dan aku yang salah, ya nggak sih? Zen, dasar kamu lelaki yang suka mempermainkan perasaan wanita. Lah, yang sakit hati kan kamu.
Orang lain kan belum tentu sakit hati. Kamu bukan representasi dari wanita sedunia gitu ya. Aku menyakiti kamu ya barangkali karena kamu pantas disakiti. Oh gitu. Enggak ya. Tapi dari situ kan aku belajar, oh iya ya, bukan cintanya yang salah. Terus dia jadi trauma katanya mencintai. Gara-gara dia teman-teman itu bilang kayak gini, Zain gara-gara lu tuh dia sampai trauma mencintai gitu. Ada yang nembak ke dia, dia tolak. Ya itu kan pilihan dia buat dia tolak kan gitu ya. Ya Allah ya Robi. Gini, misalkan gini teman-teman. Aku lagi diam di depan rumah. Ada tukang bakso lewat. Terus dia bilang, Kang, mau makan bakso nggak? Nggak. Parah lu. Gara-gara lu nggak beli, gua akan jadi trauma jualan bakso. Duh, bakso tak pernah salah. Insya Allah di ruang sadar selanjutnya kita akan bahas bahwa bakso tak pernah salah. Kan bukan gitu poinnya. Nah, maka ternyata yang keliru, yang salah adalah bukan si cintanya ya, tapi how we treat. Bagaimana cara kita memperlakukan atau bertindak atas nama cinta. Gak ada yang minta kok dicintai, gak ada yang minta mencintai. Tapi kenapa kita mengatasnamakan cinta melakukan sesuatu yang padahal itu bukan alamiahnya cinta gitu. Ya, karena cinta itu balik lagi yang ini sebelumnya dia harus get connected, kecenderungannya untuk ngasih. Jadi gini, kalau teman-teman berpikir bahwa, ih kenapa ya aku nggak ada yang dicintai, mending nggak ada yang ngasih hadiah, kok nggak ada yang ngasih hampers, kok pas Valentine nggak ada yang ngasih coklat, ya bukan cinta lah. Cinta itu alamiahnya ngasih, kita yang ngasih. Kalau pengen dikasih, ah itu mah siapa ya yang kemarin? Kalau pengen dikasih, aduh nggak enak nyebutnya ya. Kalau pengen dikasih, ya siap-siap tes DNA. Lagi rame ya. Aku bacain komentar seru banget. Kemarin ada yang bilang kayak gini, Pak, aku punya temen namanya Firman. Dia pinter Pak dan dia butuh banget untuk Bapak beasiswain dan sekolahin. Insya Allah aku ngejamin dia nggak akan hamil gitu. Dan nggak akan nuntut tes DNA. Itu kan keren. Itu luar biasa. Itu cinta. Berharap untuk dikasih bukan cinta. Itu bukan alamiahnya cinta. Itu hal yang membuat kita memperlakukan cinta secara salah dan bertindak atas nama cinta dengan salah juga. So, apakah cintanya yang salah? Bukan. Kitanya yang salah memperlakukan dan bertindak atas nama cinta. Lalu bagaimana dengan luka-luka itu? Nah, ini dia yang mau dibahas selanjutnya. Kalau kita kemudian terluka atas relasi kita sama orang yang kemudian kita sebetulnya memilih dengan sadar, tapi ternyata dilukai dari pilihan kita, bukan karena cinta gitu. Balik lagi ya, aku punya energi, punya setrum. Aku pengen arahkan setrum itu ke seseorang, tapi dia nggak mau nerima itu. Atau dia pura-pura nerima, atau terjadi sesuatu sehingga korslet lah, korsleting gitu ya. Nah, korsleting itu kan bukan karena cintanya, tapi karena interaksi atau relasi antara kita yang memang nggak kompatibel aja, nggak cocok aja. Kompatibilitas itu nanti ada satu aspek tersendiri yang akan dibahas lebih lanjut ya. Pernah dulu dibahas di The Psychology of Relation ya. Kompatibilitas relasi yang bagus itu yang harus kompatibel. Ya masa lubang USB-C dicolokin terus mau berapa tahun juga sama USB-A kan nggak akan masuk-masuk gitu. Nah, luka itu bukan berasal dari cintanya, tapi dari hal-hal yang belum sembuh. Contohnya apa hal-hal yang belum sembuh? Ini nih. Yang pertama, ketergantungan yang tidak sehat, ya. Jadi kita bergantung. Kenapa? Karena tadi alamiahnya connecting, nggak connect nih. Ngobrol nggak nyambung, cuman satu arah. Pokoknya kamu jemput. Tapi aku pokoknya jemput. Nah, pengen nerima terus nggak mau ngasih. Kan gitu ya. Ketergantungan yang nggak sehat, akhirnya dia berpaling, akhirnya dia pergi, dia memilih untuk menjemput yang lain. Terus kita marah-marah, terus kita datengin dia, kita labrak dia. Kenapa kamu gak mau ngejemput gua lagi? Emang lu siapa? Loh kok kamu bilang gitu sih? Ya kan aku Gojek kata dia. Oh iya ya, relasi kita kan benar ya, nggak sedalam itu gitu. Kita bayangin ketergantungan kita yang tidak sehat terhadap mamang-mamang ojek membuat kita terluka dan kita mengatasnamakan cinta. Astagfirullah, istighfar ya. Belum tentu yang menjemput kita tuh mencintai kita. Jangan GR. Jangan GR. Itulah akibat dari negara dengan public transport yang buruk. Kita menganggap orang-orang yang menjemput kita tuh orang baik. Yang nganterin kita tuh wajib kita salimin ya. Makasih udah nganter, salim aja. Nggak usah. Cukup kasih bintang 5 atau kasih tips ya. Semampu kita sesuai dengan
ke akun GoPay kita. Yang kedua adalah harapan yang tidak realistis gitu ya. Ah, luar biasa ini mah. Jadi seringkali ketika kita kemudian terkoneksi sama orang, inginnya koneksinya itu kemudian sangat lancar, bahagia, sejahtera, aman-aman aja. Tidak pernah ada dalam teori relasi manapun ya, bagian dari saling mencinta adalah bahagia. Teman-teman buka aja literatur soal relationship, buka jurnal-jurnal personality and relationship. Apakah ada bahagia? Itu happiness jadi topik utama pembahasan itu? Nggak ada. Pertumbuhan, kepayahan, kesakitan. Coba gini, teman-teman, pernah nggak beneran ngerasa saling mencintai satu sama lain? Yang kita lakukan tuh apa sih? Ngapain sih? Ngeluh, payah ya nggak sih? Bayangin, ini ya, ini aku nih, kangen banget sama si Momo pulang dari umroh. Pertama ketemu pengen ngapain coba? Apakah pengen kemudian bilang bahwa aku bahagia selama ini kamu nggak ada? Kan enggak kan? Pengen ngeluh. Aku capek tahu nggak ada kamu. Iya aku juga capek. Kan gitu ngeluh. Kita sharing apa? Kepayahan, kedukaan, kesakitan. Adakah tema-tema bahagia di dalam orang-orang yang saling mencinta? Coba buka Jalaluddin Rumi, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, teman-teman cinta merindu, buka Shakespeare, lihat kemudian skenario-skenario drama-drama Shakespeare-nya, buka Rene Descartes. Banyak hal yang disampaikan di situ tentang cinta. Adakah kebahagiaan? No. Makanya orang Sunda tuh paling tahu soal kedukaan. Tahu nggak? Duka gitu ya. Duka abdi mah tetera kan gitu. Duka itu dalam bahasa Sunda artinya nggak tahu ya. Duka. Makanya kedukaan itu bagian dari mencinta. Makanya kalau kita punya harapan yang realistis, salah satunya adalah harapan itu membangun fiksi. Fiksi kata tokoh namanya Eric Rapkins ya, profesor kok aku lupa ya tiba-tiba. Profesor soal fantasi ya. Dia profesor yang spesifik mempelajari fantasi-fantasi. Salah satu fantasi itu muncul dari ngebangun fiksi gara-gara harapan yang tidak realistis. Nah, energi yang berlebih dalam cinta itu ngasih kita fantasi-fantasi ya. Makanya buat teman-teman yang belum nikah dan merasa pernikahan adalah bagian dari cara kita mengupayakan cinta, maka pikirannya kan gak realistis. Oh, someone special someday maybe ku. Oh, suamiku pasti keren, istriku pasti keren banget. Pret. Nggak pernah. Selama aku menikah aku nggak pernah benar-benar bilang istriku keren karena karena yang fiksi-fiksi itu nggak pernah terjadi ya, karena pengupayaan, karena kepayahan, ya karena kita saling sulit bareng, susah bareng dan ribut bareng yang kita tertawakan gitu ributnya itu. Ah, luar biasa. Ya kok aku kayak berapi-api gini karena udah lama kali ya nggak ruang sadar ya gitu. Dan selanjutnya adalah luka batin atau pola lama yang terbawa ke hubungan. Gini teman-teman. Gini teman-teman ya. Ini mah contoh aja ya, contoh aja contoh. Aku ngobrol sama si A, terus si A bilang kayak gini, tahu nggak? Aku tuh bete banget. Nah, kebetean tema bete itu aku 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 tangkap, aku absorb, aku serap sebagai spons ya, emotional spons. Lalu aku abis ketemu sama A tuh ketemu sama si B. Ya nggak mungkin tiba-tiba sama si B, Hai B, seneng banget. Gak mungkin, pasti masih ada mood yang terbawa di situ. Bayangin, itu cuman interaksi sesaat. Nah ini bayangin, kita punya satu luka, satu kejadian. Luka itu maksudnya gini, kalau dalam psikologi itu gini, kejadian atau persepsi dari sebuah kejadian yang kita pikir itu negatif, yang kita sehingga kita kaget, shock dan lain-lain, maka kita tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Teman-teman, aku sedih banget ya ngeliat ini sambil update-update kasus-kasus yang lagi viral ya, mumpung ada medianya nih. Aku kaget banget, masih ada netizen tidak berotak tapi mungkin punya jempol yang bilang kayak gini, eh kasus dokter yang melecehkan itu ya. Loh, kok tahu dia dipegang di bagian yang tidak nyaman, kenapa dia bukan melawan ya? Masih ada yang komen kayak gitu. Jangan-jangan si ibu-ibu yang diperiksanya juga keenakan, coba bayangin. Itu punya dia nggak belajar psikologi. Bahwa di psikologi itu tiap kali kita mendapatkan kejadian atau pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi kita nggak punya daya, kita kaget, sehingga kita beku, nge-freeze. Gitu teman-teman. Gini, bayangin, ada kasus di mana sopir sopir online ya, sopir mobil online itu ya.
Dia dapat dapat penumpang perempuan yang dia lalu ngejerit nangis di mobil itu katanya habis dilecehkan di stasiun kan gitu ya. Kenapa nggak teriak ngejeritnya di stasiun coba? Kenapa? Karena baru bisa mengekspresikan saat itu. Ada freeze moment. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dilukai, disakiti, ya, pasti ada momen tidak berdaya itu yang kemudian kita ngebeku dulu, melindungi diri kita. Bayangin. Dan gak sempat merespon karena dunia keburu sibuk, ya nggak? Luka-luka batin itu tak teratasi, terpendam, termanifestasi pada relasi-relasi lain ketika kita terutama dewasa. Kaget, takut, sebel, susah, itu muncul. Dan bayangkan, luka itu hadir pada orang-orang yang membuat kita nyaman. Yo, menarik nggak sih? Coba, benar nggak sih? Aku ulangi lagi ya. Aku kasih contoh yang tadi aja. Ketika kejadian, kondisinya sangat penuh, tiba-tiba dilecehkan sama orang nggak dikenal, di posisi banyak orang, ketakutan nge-freeze, bingung, kalut, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mesen GrabCar atau GoCar, masuk ke taksi online itu, duduk, akhirnya dapat tempat yang nyaman, ya nggak sih? Lalu dia cerita, apakah ceritanya, Mas, mudah-mudahan Mas baik-baik aja ya. Makanya kan nggak bisa. Tempat yang nyaman itu tempat yang nyaman juga untuk sharing apa coba? Sharing luka. Itu tuh ekspresi cinta. Maka kenyataan kita saling mencintai adalah ada pengalaman, kelukaan, kesakitan yang termanifestasi. Jadi kalau kita mendapati orang yang kita pikir kita cinta, lu kenapa menampilkan banyak luka, kok ngomongnya nyakitin? Ya karena nyaman mengekspresikannya sama kita. Kenapa kasar? Karena itu bentuk ekspresi yang barangkali residunya masih ada gitu. Makanya kita harus cek recek juga nih diri kita dan pasangan kita. Jangan sampai ketika kita nyaman, bikin dia nyaman, kok kayak gini gitu ya. Aku nyadari betul hal itu ketika awal-awal nikah ya. 2 atau 3 tahun pertama itu aku ngerti banget. Pasti bakal banyak residu-residu kita di masa lalu yang akan muncul. Maka aku bilang ke istri aku tuh, Mom, ini fase fase cleansing kita. Jadi 3 sampai 4 tahun awal pernikahan itu memang fase cleansing. Kebayang ya? Orang yang nggak ngerti fase cleansing akan memilih child free. Aku nyaman sama kamu karena atau gini, atau gini deh. Orang yang nggak tahu ada fase cleansing, kecepatan punya anak, kasihan anaknya, kasihan emaknya, stres banget. Banyak banget kasus di mana ibu itu tak sengaja melukai anaknya, bahkan sampai membunuh, atau malah jadi gila dan akhirnya membunuh diri dan membunuh anak-anaknya. Karena apa coba? Residunya ketinggian, dapat stres baru gitu. Maka kalau ditanya, Kang, berarti jangan-jangan anak-anak sekarang banyak banget ya yang dapat luka-luka pengasuhan? Ya iyalah, udah malu ke pengasuhan dari orang tuanya, yang banyak di PHK, cuma dikasih makan bergizi gratis. Yang belum tentu bergizi kan gitu. Wah, gawat. Ini di negara Zimbabwe ya, sama Sudan yang lagi berperang. Kalau di Indonesia mah aman lah, kan MBG kita malah kata Pak Luhut mengekstrasi ekonomi orang jadi gitu. Kita mau baik-baik aja. Alhamdulillah. Itu mah di negara lain, Sudan, di Sudan. Mm-mm. Paham ya sampai sini ya? Maka justru teman-teman, luka bukan karena cintanya. Justru ekspresi cinta itu salah satunya adalah explicitly, dengan nyaman, comfortably sharing the wound. Aku pernah terluka gitu. Dan saling menyembuhkan itu proses 3 sampai 5 tahun awal. Makanya sebaiknya awal-awal nikah tuh bukan banyak berduaan, apa, sering-sering konseling gitu ya. Nabung-nabung buat konseling, ih seneng banget. Ini mah kita konseling udah umur 5. Aku sebulan terakhir ini ngekonseling rumah tangga tuh udah 20 tahun pernikahan, udah 40 tahun pernikahan, ada pemilik rumah sakit di sebuah kabupaten, seru-seru semua. Menarik, menarik semua. Tapi itu tadi karena residunya jadi numpuk banget ya. Tapi alhamdulillah sih masih mau konseling juga ya. Gitu. Nah, makanya kemudian kita perlu tahu ya bahwa cinta itu punya arah, teman-teman. Ya, cinta itu punya arah. Bukan berarti memaksakan arah, tapi kemudian kita tahu arahnya itu kemana, gitu ya. Arahnya itu kemana? Residunya harus dihapuskan, luka-luka lama kemudian harus disembuhkan, tapi juga
harus mengarahkan ke sesuatu gitu ya. Cinta yang sehat itu kemudian mendorong pertumbuhan, growth. Dan bertumbuh tuh nggak mungkin nggak payah sih. Nggak mungkin nggak sakit, pasti sakit. Tumbuh itu sakit, tumbuh gigi itu sakit. Tumbuh tulang tuh sakit ya. Tumbuh kuku bayangin sakit gitu ya. Tumbuh rambut sakit. Alhamdulillah gigi kita kan tumbuhnya nggak sepanjang rambut ya nggak sih? Kebanyakan gigi kita gondrong-gondrong kan. Males banget gitu. Dan ngajak kita bukan cuma growth tapi juga mature, matang, dewasa dan juga jadi kindness. Baik, baik untuk yang mencintai maupun untuk yang dicintai. Maka gini teman-teman ya, kalau kita mencintai tapi kemudian membuat kita jauh dari kebaikan, bisa jadi bukan cinta, bisa jadi itu mah bagian dari ekspresi yang terluka gitu. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Apa yang bisa aku bantu gitu? Ada apa? Itu bagian pentingnya, teman-teman. Ya, makanya kemudian kalau ada sesuatu yang membuat kita malah menjauh dari kebaikan, menjauh dari ya, misalnya gini, eh akhirnya kita bisa nikah bareng. Yuk ah kita ngerokok bareng yuk gitu. Kita makan seblak bareng yuk sampai usus kita pecah. Soalnya aku nggak boleh makan seblak bareng nih, pang pedes gitu. Gak bisa. Udah mah pedas dan cabai mahal dan kita dilarang sama Prabowo kan. Jangan dulu makan pedas ya karena cabai mahal. Nggak gitu, jangan merusak diri. Kalau kita merusak diri itu bagian dari jangan-jangan bagian dari luka yang butuh untuk disembuhkan. Ya, sebenarnya cinta itu ngajak kita ke berbuat kebaikan kok. Yakin, sepreman-premannya seseorang, bukan berarti preman nggak baik ya. Tapi kan berarti mengontrol ya, memaksa kan. Preman itu mengontrol dan memaksa. Cinta itu tidak mengontrol dan tidak memaksa. Gitu. Teman-teman tahu nggak sih preman tuh dari kata free man ya nggak sih? Orang yang bebas, orang yang nggak mau diatur. Nah, cuman jadinya sesuatu yang kemudian paradoks karena free man atau preman itu kemudian orang-orang yang malah memaksa orang lain gitu. Ya, yang ngasih surat dan amplop ketika mau apa? THR gitu ya. Gitu ya Allah ya Robbi. Nah, kita masuk ke beberapa slide terakhir nih teman-teman. Ya, maka cinta itu kemudian energi yang positif seharusnya. Bawa kebaikan buat diri sendiri maupun buat orang lain ya. Nah, kalau cinta itu kemudian merugikan, yang harus kita cek recheck apa nih? Yang pertama, oh ini sering aku ulang-ulang ya. Ciri-ciri bahwa kita siap nikah itu soal ego dan kepemilikan. Ego itu rasa memiliki, yang sebenarnya ngontrol sih. Kepemilikan itu membuat kita punya kontrol. Karena gini, kepemilikan itu bukan berarti buruk. Kepemilikan itu ngasih apa? Ngasih sense of responsibility. Ngasih sense of maturity. Ngasih apa? Ngasih guidance of behavior. Ego bagus. Tapi ego yang kemudian berlebihan sehingga ingin memiliki dan mengira cinta yang kita punya itu ada keberhakan untuk mengontrol orang lain, nah itu yang salah gitu ya. Maka ciri sehat mental dan juga ciri siap menikah adalah tahu mampu untuk mengendalikan egonya gitu. Maka kalau kita kemudian mulai menyalahkan cinta, coba cek lagi. Jangan-jangan ego yang nyuruh kita karena kita lagi melindungi diri kita lagi dipersalahkan. Gara-gara kita nggak mampu mengendalikan luka, mengontrol ekspresi cinta, dan takut kehilangan. Aku tuh sebenarnya kayak gini tuh aku tuh sebenarnya nggak mau kehilangan kamu, cuman gengsi. Ada ego, ya nggak sih? Aku sebenarnya nggak mau kehilangan kamu. Tapi entah kenapa bawaan itu pengen nyekek, pengen banting, gitu. Aduh, luar biasa. Ya, kasus-kasus KDRT kan masih banyak ya, dan tidak pernah ada indikasi bakal menurun ya. Mau ganti menteri, mau ganti komisioner Kemen PPA, tetap aja ternyata angkanya nggak naik gitu ya. Nggak turun, selalu naik walaupun tahun ini sepertinya tidak signifikan karena kayaknya belum pada sempat survei ya gara-gara efisiensi ya. Ini uang-uang buat surveinya kayaknya nggak pada ada nih. Biasanya tuh suka ada, terus aku suka diminta buat ngitungin apa gitu ya, analisis data. Kayaknya nggak ada nih. Apa aku udah nggak dipakai lagi gitu ya gara-gara kritik pemerintah udahlah. Makanya salah satu goalsnya top kritik pemerintah tuh supaya dapat job sama jadi komisaris lah, ya kan. BJB udah keburu sama Mardigu sama Helmi Yahya ya. Yang lain lah Sukovindo lah, aku mah nggak apa-apa lah. Nah, atau komisaris Bio Farma lah ya nggak apa-apa. Nah, atau yang kedua nih hati-hati deh, ketidaktahuan.
ya. Nah, makanya kemudian ikut webinar, ngebuka ruang sadar ini kan penting. Eh, Orang tuh, apalagi orang awam, mengira nafsu terikatnya sesuatu lewat lu pacar gue ya, kita jadian ya, pernikahan ya, itu bentuk cinta. Kamu tuh harus tergantung sama aku yang menafkahi, harus nurut dan taat, taat dan nurut sama Walid, gitu. Ya, itu jadi bagian dari itu kan ketidaktahuan, gitu ya. Pejamkan mata, aduh, so sweet Walid, Walid sate, luar biasa. Ada orang kayak gitu, seru aku ngakak banget. Apa namanya? Ngabrut ya, ngabrut, ngakak brutal. Nonton Walid ya. Masya Allah itu keren Malaysia. Let's go. Kita pindah ke Malaysia semua. Terwalid Walid. Masya Allah ya Rob. Ya. Daripada nonton Jumbo kan ya. Menembus batas akidah katanya. Netizen macam-macam ya. Mana ada animasi yang sesuai akidah. Allah ya Karim. Bikin animasi aja nggak sesuai sama akidah. Ya nggak sih ngegambar apa kan nggak sesuai sama akidah. Gak boleh. Ngaco dasar. Nontonnya aja udah salah. Apalagi ngomentarin eh, tontonannya. Udah aja makanya. Eh, Gini ya, kalau yang ngomong gak soleh-soleh amat tuh jadinya bebas ya mau ngomong apa-apa juga. Jadi kemarin tuh teman-teman, momom tuh kan apa namanya umroh sama Hafsah ya. Hafsah ada nggak ya? Nyimak nggak ya? Hafsah tuh bagian dari Sintesa keren banget ya Teh Hafsah. Teh Hafsah akhirnya beruntung banget karena bisa nyium Hajar Aswad. Jadi lagi keliling lama-lama terdorong ke tengah katanya. Saking solehahnya beliau tuh kedorong ke tengah. Aku suka cerita ke Adit, Dit, aku kayaknya kalau tawaf kedorongnya bukan ke tengah, kedorongnya sampai ke Dubai. Jadi kalau Hafsah mah kena soleh kedorong ke tengah, tuh nyium Hajar Aswad. Aku mah kedorong itu kedorong keluar gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Nah, yang ketiga yang harus kita cek lagi, ini takut kemana-mana ya, intermezzonya banyak banget. Ketidakdewasaan emosional ya. Nah, kita nggak bisa ngebedain mana ekspresi, mana emosi. Ya makanya kemudian ikut KDP nanti bulan Juni ya, itu kemudian penting ya. Dan cinta itu nggak pernah salah. Energi yang murni cintanya mah asli. Cinta itu murni banget. Maka tidak pernah ada orang yang tidak pernah mencinta. Kita kita ignite istilahnya. Kita pantik aja. Kita ignite kalau bahasa ilmiahnya itu. Kita ignite. Kita pantik aja. Rasa dia cinta terhadap sesuatu, kebaikan tuh akan muncul. Pasti. Orang tuh akan tahu cara mencintai kalau kita ignite cintanya. Kita akan tahu orang mana yang pantas kita cintai. Karena apa? Karena kita sendiri yang memilihnya. Nah, kita harus di-ignite cinta itu memang harus dipantik ya. Dipantik dengan apa? Dengan cara beraktivitas, dengan cara berinteraksi, dengan cara berelasi. Makanya harapan-harapan yang kita sematkan dalam cinta itu akan terus tumbuh jadi energi yang bagus. Tapi tadi balik lagi cara kita memperlakukan cintanya yang kemudian penting atau enggak penting. Gitu teman-teman. Tapi nanti substansi tentang cinta aku bahas di pertemuan nanti ya hari Senin ya, Dit ya. Materi satu 2 3-nya wellness class ya. Kalau belum daftar silahkan daftar. Nah, ini bagian promo sebelum kita tanya jawab guys. Atau sesi tanggapan lah, bukan tanya jawab lah 10 menit terakhir ini. Ada wellness class mulai dari Senin ya, Dit ya. Senin malam, Selasa malam. Tiap malamnya nanti teman-teman akan ketemu sama aku kayak gini-gini nih. Tapi kita akan ngomongin soal substansi cinta. Pengenalan bagaimana psikologi memandang cinta, teori-teori dan model-model cinta seperti apa. Nah, neuropsikologi dan biologi cinta seperti apa? Ya, yang yang lucu tuh kan ada keponakan aku lagi nginep nih ya. Terus dia bilang kayak gini, "Bang, aku bisa nggak ya nambah tinggi?" katanya gitu. Umur berapa kamu sekarang? 17. Udah susah, paling nambah tinggi juga 15. 5 senti lah, paling maksimal tuh 5 senti nambah tinggi juga. Aduh, aku padahal makan apa minumin daun kelor tiap hari. Astagfirullahaladzim. Daun aduh minumin itu tuh ngasih hormon estrogen. Kamu tuh nanti jadi ngondek malah minum itu bukan malah tinggi. Astagfirullahaladzim. Memang kita harus tahu neuropsikologi dan biologi cinta karena ada hal-hal yang kita makan, kita minum, kita rasa, kita lakukan itu ngasih nanti komunikasi dan dinamika hubungan yang mengandung cinta itu nanti seperti apa juga aku sharingkan gitu ya. Nah, cuman besok juga aku sharing nih pagi-pagi bahas soal perselingkuhan. Nah, ini luka, wah,
Tapi ini pesertanya udah banyak banget ya Dit ya, kalau nggak salah Dit ya. Udah 300 apa empat Udah ratus ya. 415. Masya Allah. Ini udah ada komunitasnya sendiri ini mah. Emak-emak yang barangkali udah berpengalaman dalam perselingkuhan ya. Nah ini aku neliti banget karena banyak banget kasus yang masuk sintesa itu selalu hubungannya sama ini. Selalu banyak banget. Jadi 80% kasus yang masuk di sintesa itu selalu kalau rumah tangga tuh pasti perselingkuhan. Ya itu yang banyak. Tapi aku nggak rekomendasi yang ini ya. Yang ini nih yang ikutan mah nih. Substansi cinta seperti apa dan lain-lain gitu. Thank you ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ngasih kita ruang sadar atas kehidupan kita sehari-hari. Yuk ah, mari kita sesi Q&A. Aku kembali atau tanggapan ya, nggak usah Q&A juga nggak apa-apa. Masih ada 10 menit. Silakan Kang Adit. Oke, makasih banyak Kang Zain. Udah banyak sharing tentang apa sih ya cinta yang selama ini kita salah persepsikan. Jangan-jangan tadi seperti yang Kang Zain bilang, cintanya mah nggak salah gitu ya. Tapi cara kita memperlakukan cinta tersebut, karena mungkin kita juga nggak pernah diajarin Kang ya. Dari kecil sampai dewasa, cinta teh kayak Yes. gimana gitu ya. Cinta teh seperti apa, tahu-tahu suka-sukaan, pacar-pacaran aja ya. Gitu kan tanpa benar-benar kita teh tahu gitu Mm-mm. emang seperti apa cinta itu harusnya masuk ya ke kurikulum dasar ya gitu masuk nanti cinta saya masuklah ke Cara mencintai. Iya, kita harus masuk lah. masuk ke kurikulum dasar gitu ya. Oke, siap, di sini udah ada Kak Faiza nih yang mau nanya. Boleh Mantap. Kak Faiza langsung aja. Kak Faiza, takabbalallahu minna wa minkum ya. Bina untuk Balia Karim, Bang. Aduh, aku kangen banget sama ruang sadar. Kalau sebenarnya aku bukan Alhamdulillah. mau nanggapin ini sih. Aku tuh pengen nanya banget soal Mm-mm. buku tentang dunia yang Iya. sibuk. Aku kenapa ya, Kang? Buku ini adalah Mm. buku yang paling lama aku tamatin. Karena setiap bab yang aku baca, aku langsung Mm. diuji. Allah, kenapa ya kayak gitu? Belum kan? Diuji gimana emang? Diujinya dengan ngantuk bukan? Kalau itu bagus berarti terapeutik bukunya. Ini kan, Buku yang ini bagus kan tuh memang terapeutik bikin ngantuk. Ini kan apa namanya bukunya kan memang judulnya Tenang di Dunia yang Sibuk. Kan mungkin mengajarkan Heeh, ketenangan kan. Aku sadar bahwa heeh. aku tuh tipe yang gedebak-gedebuk living gitu loh, bukan living gitu kan. Setelah Aduh, baca buku makanya itu aku tuh makanya pas ketemu suaminya aku bilang, Mas, makasih ya udah sabar, Mas, udah, udah menunjukkan bagaimana itu ketenangan dan kedamaian. Masya Allah. oh, maksudnya apa sih korelasinya membaca buku yang ini kan ya aku Mm-mm, pengen tuh belajar jadi orang yang tenang dulu. Aku bukan yang sabar, aku mau jadi orang yang tenang gitu karena mm-mm, terkadang kita nggak perlu harus itu menurutku ya. Kadang mm. orang nggak perlu disabarin mulu deh. Sekali-kali perlu ditampol misalnya gitu kan. Cuman kok pas baca buku ini ada aja yang bikin oh, udah tenang nih, oh, udah enak ya ternyata kalau aku harus napas dulu. Ada aja yang Mm. menguji, kayaknya emosi itu langsung di sini. Ya, Gimana sih luar korelasi? biasa. Jadi gini, kalau sekarang tuh lagi banyak banget penelitian tentang membaca ya, apalagi baca physical book. Makanya aku lagi sekarang tobat gara-gara banyak banyak baca penelitian itu yang Swedia yang kemudian memulai lagi kan. Kalau teman-teman tahu kan Swedia lagi mulai beralih lagi kemudian ke buku fisik. Orang nggak boleh lagi di Swedia itu udah diwajibkan lagi buku fisik ya. Teman aku kan PNS ya, pegawai negeri Swedia dia kerja di Indonesia tapi jadi PNS. Dan dia benar-benar orang yang moto hidupnya tuh Swedia banget ya, Swedia payung sebelum sebelum hujan. Dia banget lah. Dan dia bilang di Swedia itu memang udah buku fisik tuh ngaruh karena memang udah banyak penelitiannya Kak Faiza. Baca buku fisik itu yang megang, yang smelling si bukunya, kertasnya dan lain-lain itu ngasih kita daya imajinasi yang tinggi dan luar biasa. Nah tadi kalau kata Eric Rapinso daya imajinasi yang tinggi ngebuat kita ngebangun keseharian kebiasaan membangun karakter itu jadi habit tuh. Nah, nggak mungkin habit itu nggak diuji, apalagi sesuatu yang tidak kita kuasai. Ya ketenangan itu. Ya makanya tiap kali baca dan aku juga lagi ngerasain ya. Ini lagi baca apa Revenge of the Tipping Point. Sama lagi baca Human Manusia itu baik. Beritanya manusia gini lagi, astagfirullah gitu ya. Memang kayak gitu. Tapi memang penelitiannya banyak ke situ. Makanya
Oh ternyata baca buku yang fisik lagi. Aku juga lagi banyak beli buku fisik lagi nih sekarang. Setelah sebelumnya terus aja langganan-langganan online kan. Oh ternyata hal itu ngaruh buat buat kita. Itu korelasinya ke arah situ. Ujiannya itulah yang kemudian karena kita lagi building habit. Teman-teman tiap kali kita mencoba untuk building habit, sesuatu yang tidak kita sukai pasti muncul, pasti hadir, pasti datang sebagai tantangan. Pasti itu mah. Ya Allah, aku pengen rajin ke masjid, pret, diundang keluar kota kemana suka kayak gitu ya Allah, apakah aku kalau pengen banyak diundang harus bilang pengen ke masjid kan gak gitu ya, parah banget kalau kayak gitu gitu Kak Faisa, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Kang. Makasih juga udah baca bukunya ya, alhamdulillah. Aduh buku aku tuh emang terapeutik semua, baca ngantuk tidur ya, memang pasti lama banget baca. Oke, iya, makasih banyak Kak Faiza udah bertanya. Ada lagi yang mau resen? Kak Aya. Oke, boleh Kak Aya silakan. Sebelum nanti kita pindah ke chat. Yeay. Ya, mau nanya, tadi kan di Hmm, awal cinta itu pushy ya, mendorong ke, push ya pusing. mendorong gitu ya. Tadi kalau nggak salah di ego di terakhir juga itu controlling ya. Jadi Yap. between pushing and controlling tuh Wah the betul. different gitu. A- apa pasti beda banget, tapi boleh elaborate nggak gitu? Itu. Oke, sebenarnya nggak beda antara pushing ngedorong sama ngontrol. Kalau pakai analogi kayak gini lah. Analoginya gini. Cinta itu adalah bahtera atau arus air dalam diri kita yang nggak pernah berhenti. Dia terus muncul dari muara yang ngedorong si air itu untuk terus deras. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, kita tuh punya ego. Kita dikasih fitur oleh Allah, oleh Tuhan namanya keran. Kebayang nggak? Jadi alirannya terus deras. Tapi kita perlu ngontrol nih. Atau kemudian, bisakah kita punya kemampuan untuk membangun pipa? Oh, arahnya ke sini. Nah, itu yang disebut dengan ego. Nah, ego ini suka loss. Jadi gini, apalagi makanya ah pas lagi remaja, pas lagi belajar-belajar mencinta kan gitu ya. Ketika kita mencintai seseorang, maka pipa kita besar ke orang yang kita cinta atau sesuatu yang kita cintai itu, sehingga deras banget ke sana sampai ke yang lain tuh kering kerontang gitu. Nah, ketika ternyata ditutup si pipa itu sama orang lain lah, gara-gara ada apa kek longsor, kita kemudian mengaliri si relasi-relasi lain yang kering tadi. Terus orang yang kering itu bilang kayak gini, ngapain lo kesini? Enak aja gitu. Makanya sebenarnya satu alignment masih sejalan antara kemudian derasnya energi cinta yang memang itu selalu ada. Makanya sebutannya omnipoten tuh. Selalu ada cinta itu pada diri kita. Nggak mungkin hilang. Nah masalahnya ego kita seberapa mampu memfasilitasi cinta itu buat jadi kebaikan. Gitu. Itu yang kemudian sangat-sangat penting. Gitu. Kayak. Eh, Mudah-mudahan menjawab ya. ya, berarti ujungnya adalah kebaikan gitu ya maksudnya. Yes, betul. Harus Kalau kindness, betul. Kalau egois emang nggak akan mendorong kebaikan ya. Dia akan fulfilling untuk diri sendiri. Dia akan ngerasa memiliki, dia akan besar rasa kepemilikannya. Contohnya gini tadi ya, kalau kita deras hanya ke satu saluran, yang hadir adalah banjir bandang dong, gitu. Padahal yang kita harapkan adalah irigasi, ya. Aliran yang terkontrol. Tapi kan kita pengen itu kalau mencintai itu ugal-ugalan, mencintai dengan brutal kan gitu kan, supaya kelihatan banget cintanya tuh nggak bisa. Ternyata kita dianugerahi ego itu untuk mampu mengontrol itu, kayak gitu. Seru ya Mantap kalau ya. belajar cinta. Ya, aku udah daftar. Oke, makasih banyak Kak Aya. Sebelum kita tutup nih Kang, ada satu pertanyaan Mm-mm. lagi di kolom chat Yes. dari Kak Cindy. Mm-mm. Assalamualaikum Kang Zen, izin tanya, Yep. gimana caranya bisa memenuhi tangki cinta yang kosong Tangki. karena luka pengasuhan tidak pernah terisi oleh Oh, ayah oke. sendiri sejak kecil. Agar saat ada laki-laki yang memberikan saya banyak perhatian dan perlakuan manis, saya tidak cepat mengira itu cinta, melainkan cuma karena saya butuh perlakuan seperti itu. Saya ingin sembuh dan mengisi tangki Bagus, cinta bagus. saya sendiri. Apakah bisa?
Wah, bagus banget ya. Gini, gini ya. Eh, Filosofi atau analogi tangki cinta itu tepat, betul. Tapi gini, kalau ngomongin bahwa tangki cinta itu harus diisi oleh orang tua, spesifik, orang Sunda mah beda. Specifically, spesifiknya adalah ayah dan ibu kurang tepat. Jadi gini, maksudnya gini, ketika kita, nah yang terluka itu bukan karena tangki cintanya, yang terluka itu karena ekspektasi kita harusnya dikasih sama si ayah. Paham nggak sampai sini? Aku ulangi lah ya. Tangki cintanya bener ada punya. Tapi kita berharap tangki cinta ini diisi sama orang tertentu, namanya ayah. Padahal ternyata secara psikologis tangki cinta ini sesungguhnya nggak pernah kosong. Tangki cintanya Kak Cindy itu sebetulnya sejatinya tidak pernah kosong. Dia pasti akan terisi sama substitusi lain yang Kak Cindy tidak sadari dan tidak harapkan. Cuman Kak Cindy mengharapkan dari siapa? Dari si ayah. Maka sosok ini yang kemudian jadi luka. Sosoknya yang jadi luka. Padahal ada figure of others. Ada authority figure yang ngasih tangki-tangki itu dan penuh. Katakanlah teman yang selalu baik, tidak pernah terkena pembulian, ini apa, itu apa. Nah, itu tuh sebenarnya ngisi tangki cinta. Tapi kita punya ekspektasi orang ini, orang itu, gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu diwaspadai tadi ya. Makanya tadi hati-hati orangnya. Eh, Lika-liku kemudian cara pemenuhannya gitu. Nah, makanya lalu gimana nanti kalau kita kemudian mendeteksi bahwa ada laki-laki yang kemudian, nah ini mah urusannya sistem seleksi-seleksian ya. Bagaimana caranya mendeteksi bahwa lelaki ini bisa atau tidak bisa mengisi tangki cinta kita? Ah, tadi kalau kalau kemudian analoginya adalah tangki dan aliran air, kehadiran seseorang yang bisa memenuhi tangki cinta kita mestinya tidak menyurutkan aliran rasa dan cinta kita ke orang-orang yang ada selama ini. Paham nggak sampai sini? Jadi tiba-tiba datang seorang lelaki membuat kita nggak boleh melakukan itu, nggak boleh melakukan ini. Padahal itu tuh tangki energi cinta aliran kita, gitu. Itu indikator atau ciri utamanya, gitu ya. Nah cuman tadi ya karena diisi penuh, loh kok ternyata semua tangki cinta ini yang biasanya diisi sama support system aku, kok diisi sama kamu semua? Ya itu harus waspada. Karena jangan-jangan itu bukan tangki cinta, aliran aliran cinta, itu aliran air bah yang membuat kita membanjiri diri kita sampai lupa, membuat kita menyekutukan Allah yang maha ngasih cinta yang sesungguhnya. Gitu Kak Cindy ya, barakallah semoga luka-lukanya tersembuhkan, residunya terhilangkan, termasuk kita juga yang menyimak semua ya, sehingga kita mampu untuk mengalirkan cinta dengan sejati dan sebenarnya. Amin, insya Allah. Amin. Oke. Em, Cukup mungkin ya untuk pertanyaan di sesi malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Ada Kak Faiza, Kak Aya, dan Kak Cindy tadi. Semoga bisa menjawab kebingungan dan keresahan yang selama ini dimiliki tentang cinta. Oke, sebelum aku mengakhiri dan sebelum kita mengambil foto ya untuk dokumentasi, mau mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau daftar untuk wellness class Psychology of Love masih bisa sampai hari Minggu besok karena Hmm. kelasnya insya Allah akan dimulai di hari Seninnya tepatnya tanggal 21 April 2025. Linknya udah aku bagikan di kolom chat buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung aja ke link yang sudah disediakan. Oke, kalau gitu kita